Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum kita mulai pembelajaran, perkenalkan nama saya Agung Nur Hidayat. Saya akan mengajar lintas minat kimia di kelas 12 ini. Saya tinggal di halaman dari Bensi, dan saya bikinkan grup. Jadi kalau ada berbagai macam pertanyaan, diskusi dan sebagainya, silakan chat aja di grup WA kita. Berikut ini kita akan membahas tentang gugus fungsi senyawa karbon. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi untuk kelas lintas minat kimia ini yang kita mulai pembelajaran adalah mungkin dari bab 4 dulu tentang gugus fungsi senyawa karbon. Jadi untuk lintas minat ini saya akan berusaha mempermudahnya. Kalau nanti ada yang merasa masih kesulitan, silakan diskusi saja di ruang chat kita di WA grup. Jadi materinya yang kita berikan nanti kalian akan nanti akan saya berikan tugas, ya. Akan saya berikan tugas di mana kalian harus mengerjakannya dan dikirim tugasnya lewat WA grup yang akan saya bagikan linknya di kantung tugas. Mari kita mulai pembelajaran ini. Jadi di sini ada gambar, ya, tentang yogurt atau susu, ya. Nanti kita akan biasanya dikasih rasa buah, ya. Jadi minuman atau yogurt ini maupun makanan dengan rasa buah dapat diperoleh dengan menambahkan perisa buatan atau perasa atau aroma buatan. Senyawa yang digunakan sebagai perisa buatan ini biasanya termasuk senyawa ester. Nah, apa yang akan dimaksud dengan ester itu nanti akan kita jelaskan di sini. Sebelum kita masuk ke ester ini, kita akan belajar tentang haloalkana, ya, belajar tentang haloalkana. Di haloalkana itu yang akan kita pelajarin ada tentang tata nama, isomer, haloalkana, sifat-sifatnya, kegunaannya, dan pembuatan haloalkana. Ya, mungkin kita akan belajar tata namanya dahulu. Dalam tata nama haloalkana ini ada aturannya, ya. Aturan penamaan haloalkana adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama, rantai induk berasal dari rantai terpanjang yang mengandung atom halogen. Jadi misalnya kalian harus melihat, ya, panjangnya ini, panjang rantai utama itu yang mana, yang ada C-nya, kemudian mengikat atom halogen. Apa itu atom halogen? Atom halogen itu adalah ada F, fluor, ada Cl, ada Br, dan I, ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian yang kedua, jadi cari yang paling panjangnya dulu, ya. Misalnya ini panjangnya ini atau yang ini, ya, contohnya ini. Yang kedua adalah atom C mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. Ya, jadi ini dari ujung sini, ya, misalnya Cl. Kalau I-nya nggak ada, maka nomor satunya di sini. Kalau Cl-nya nggak ada, maka nomor satunya dari sini, ya. Kalau Br, kenapa nomor satu di sini juga bisa, di sebelah kanan juga bisa, ya. Nah, jadi atom C yang mengikat halogen diberi nomor serendah mungkin. Ketiga, nama halogen ditulis sebagai awalan, diikuti nama alkananya, ditulis sesuai abjad. Jadi nama halogennya dulu, ya, ditulis. Yang ketiga, jika terdapat lebih dari satu jenis atom halogen, penamaannya diurutkan sesuai kereaktifannya. Jadi F, Cl, Br, dan I. Nah, ini ternyata Cl itu kan lebih reaktif daripada I, maka namanya 2-kloro 3 iodobutana. Jadi butananya dari mana, Pak? Butananya ini C-nya ada 4, ya, maka namanya butana. Kalau 3 namanya propana. Nah, karena gugusnya di nomor 2, maka namanya 2-bromo propana kalau yang ini. Kalau yang ini, yang sebelahnya,
ini namanya 2 kloro karena di nomor 2 ini ada Cl, itu gugus kloro ya. Kemudian nomor 3 ada I, iodo butana. Jadi 2 3 kloro iodo butana. Jika terdapat 2 atau lebih atom halogen sejenis, penamaannya diberi awalan di, tri, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nih I-nya kita ganti dengan Cl, maka jadinya namanya 2 3 diklorobutana. Kalau ganti dengan I, Cl-nya, maka namanya 2 3 diiodobutana. Seperti itu. Ya, cukup jelas untuk penamaan. Nah, nanti tugas kalian kalian buat catatan ini, kemudian cari contoh 5 contoh ya struktur senyawa haloalkana, contohnya seperti ini. Kalian cari, kemudian tulis namanya sendiri, nanti kirim ke saya ya. Isomer haloalkana itu ada macam-macam ya. Yang kita sebutkan ada isomer kerangka dan isomer posisi. Jadi isomer kerangka itu terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Jadi rumus molekul ini sama yang ini sama, dan gugus fungsi sama, tetapi kerangka rantainya berbeda. Nah ini beda kan, rantainya, kerangkanya beda. Yang satu agak lurus kayak gini, yang satu cabangnya ada 2 ya. Nah ini namanya apa? Karena dia nomornya dari mana? Kanan apa kiri ini? Dari kanan ya. Ini kan 1 2 3 4. Kalau dari kiri 1 2 3, nomor 3, maka harus lebih pendek, maka namanya 2 klorobutana. Sedangkan kalau yang ini ya ditaruh di atas ini CH3 yang satunya lagi. Nah, jadi dia namanya metil. Jadi 2 kloro 2 metil propana karena ada 3 ya. Rumus molekulnya sama. Ya, sama-sama C-nya ada 4, H-nya ada 9, Cl-nya 1. Jadi C4H9Cl. Kalau isomer posisi terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, gugus fungsi sama, dan kerangka yang sama, tetapi letak posisi gugus fungsinya berbeda. Ya, jadi misalnya ya di sini ada 1 2 3, ada 3 nih. Kalau 3 itu propana, kalau 4 butana. Kalau 1 Pak, C-nya 1 namanya metana. Kalau C-nya 2 apa? Etana. C-nya 3 propana. C-nya 4 butana. C-nya 5 pentana. C-nya 6 heksana. C-nya 7 heptana. C-nya 8 oktana. C-nya 9 nonana. C-nya 10 adalah dekana. Kalian bisa cari sendiri dan kalian hafalkan. Nanti kita ada tes juga ya, seperti itu untuk menghafalkannya ya. Jadi kalau di nomor 1 namanya kloropropana, kalau di nomor 2 namanya 2 kloropropana ya. Sampai di sini jelas ya. Jadi nanti saya beri tugas ya, kalian cari aja dah ya, bisa isomer kerangka, bisa isomer posisi ya. 5 senyawa haloalkana ya. Mungkin saya kasih petunjuk, mungkin kalian bikin 2 kloropentana. Nah itu bikin tuh macam-macam tuh, gimana tuh ya. Atau 3 kloropentana, 2 3 kloro dikloro pentana, dan seterusnya. Silakan kalian bikin ya. Kalau kurang jelas bisa kalian cari di internet, di modul-modul di LKS kalian kalau kalian dapat LKS, atau di internet lah, banyak materinya di sana. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.